Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Ketua OJK Lampung, Otoritas Jasa Keuangan Lampung, Bapak Otto Fitriandi. Ya. Selamat datang nih Pak Otto. Terima kasih Pak Umar, Ya. senang sekali bisa hadir di Tegar TV sore hari ini. Ya, sehat ya Pak Otto? Alhamdulillah sehat. Tema kita pemirsa adalah sosialisasi peran OJK Lampung dalam literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Pemirsa, ini dialog spesial kita ini menarik ini ya, terkait soal perlindungan konsumen juga Pak Otto ya. Betul. Tapi sebelum ke tema Pak Otto, Ya. ini perlu juga dijelaskan ke pemirsa Tegar TV, OJK Lampung ini Ya. terdiri berapa bidang dan sebagainya. Silakan Pak Otto. Terima kasih Pak Umar. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung sama seperti kantor OJK lain yang ada di daerah, Ya. itu membidangi sesuai dengan Tupoksi. tugas dan fungsi yang diatur di dalam Undang-Undang Betul. Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Dan yang diupdate terakhir dengan Undang-Undang P2SK. Jadi mengatur dan mengawasi serta melindungi, Mengatur, dan mengawasi industri jasa keuangan serta memberikan perlindungan kepada konsumen. Betul. Mengatur dan mengawasi yaitu di sektor jasa keuangan yang terdiri dari sektor keuangan, sektor pasar modal, kemudian perbankan tentu yang banyak masyarakat sudah lebih familiar. Kemudian juga di industri keuangan non-bank. Di industri keuangan non-bank itu teman-teman mungkin masyarakat banyak lebih paham itu seperti perusahaan pembiayaan, asuransi, gitu. Dan yang terakhir kita juga membidangi pengawasan, pengaturan dan pengawasan di aset keuangan digital yaitu aset kripto. Gitu. Nah, untuk memberikan perlindungan konsumen itu meliputi konsumen dari seluruh sektor industri jasa keuangan tadi. Gitu. Itu terdiri dari berapa bidang di bawah Pak Otto itu Pak? Kalau di kantor OJK struktur organisasinya ada dua bidang, yaitu yang pertama pengawasan prudensial. Pengawasan prudensial itu pengawasan terhadap individu lembaga jasa keuangannya. Oke. Nah, individu lembaga jasa keuangannya termasuk penilaian tingkat kesehatan, termasuk pelaksanaan pengawasan offsite dan onsite. Kemudian yang bidang satunya lagi adalah pengawasan market conduct. Pengawasan market conduct ini pengawasan perilaku dari pelaku jasa keuangan. Jadi bagaimana pelaku jasa keuangan, lembaga jasa keuangan itu misalnya membuat iklan yang tidak menyesatkan masyarakat. Iya, betul. Itu harus penting itu Pak Otto, iya. gitu kan. Bagaimana aspek transparansi itu menjadi hal yang dijelaskan seperti misalnya resiko dari suatu produk atau layanan jasa yang ada di industri jasa keuangan. Itu pada saat calon konsumen akan berinteraksi itu dijelaskan. Itu termasuk di pengawasan market conduct. Nah, di pengawasan market conduct kita juga punya bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Jadi tadi ada pengawasan, ada dua wingsnya, pengawasan prudensial dan pengawasan market conduct. Satu lagi adalah di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Nah, edukasi dan bidang perlindungan konsumen itu yang biasanya kita lakukan terkait dengan kegiatan yang sifatnya sosialisasi, edukasi, dan juga satu bidang lagi yaitu kemitraan. Kemitraan itu dengan stakeholder kita, terutama pemerintah daerah. Stakeholdernya. Iya, Jadi ada edukasi, ada pelatihan, ada pengawasan. Banyak juga itu Pak Otto ya? Ya, lumayan. Pak Otto, ini karena memang, ya mohon maaf, karena baru sekali inilah kita talk show ini, perlu juga pemirsa Tegar TV kenal lebih jauh pribadi profilnya Pak Otto nih. Sebelum berapa lama sudah di dinas di Provinsi Lampung dan sebelumnya bagaimana? Silakan Pak Otto. Saya bertugas sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung itu sejak Juni 2024. Juni 2024 tugas di Lampung ya? Bertugas di Kukukan. Hampir setahun lah ini Juni. Hampir setahun. Ini udah bulan Juni ya.
Sebelumnya 4,5 tahun saya bertugas sebagai kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi dari 1 Januari 2020 sampai dengan akhir Juni 2024 saya bertugas sebagai kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelumnya juga saya bertugas di Departemen Pengawasan Perbankan di Bank Pemerintah di kantor pusat di Jakarta. Iya. Itu sejarahnya lah. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya, Pak Otto, di Provinsi Lampung masalah-masalah ya yang penting dan sebagainya itu gimana, Pak Otto? Saya kira masing-masing provinsi punya karakter dan masalah yang berbeda-beda ya. Beda-beda, iya. Ya, setiap permasalahan saya kira itu kalau kita melihat dari aspek positifnya itu menjadi tantangan yang memang di mana peran dan tugas yang terkait dengan OJK dalam menjawab permasalahan itu ya justru itu yang harus dilakukan. Betul. Tapi mungkin ya kalau di Kalimantan Tengah kan provinsi sebelumnya itu provinsi yang terluas di Indonesia setelah pemekaran Papua Barat ya. Jadi lebih banyak ke waktu tempuh perjalanan antara luas itu satu tadi. kabupaten Iya, itu bisa sampai dengan 12 jam itu yang terjauh. 12 sampai 14 jam yang terjauh. Tetapi jumlah penduduknya kalau dibandingkan dengan Provinsi Lampung lebih banyak. Itu saya kira lebih banyak Provinsi Lampung. Kalau di Kalimantan Tengah hanya sekitar 2 juta lebih gitu kan. Kalau di Lampung saya kira 8 sampai 10 juta ya. Betul. Iya, sekitar itu kan. Nah, itu saya kira perbedaannya seperti itu. Jadi masing-masing punya karakteristik lah masalahnya. Jadi kalau dilihat dari situ karena wilayah tadi Pak Otto juga memang roadshow ke kabupaten kota maksudnya. Karena stakeholdernya kami juga pemerintah edukasi literasi keuangan itu kan edukasi itu ya. juga melibatkan semua banyak stakeholder ya, terutama pemerintah daerah kalau ingin bisa efektif dilaksanakan. Kenapa? Karena kalau kami kan tidak sehari-hari berkantor di semua wilayah tadi. Betul. Jadi kita juga perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Termasuk juga kita punya program yang namanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ini dibentuk sudah di seluruh, kalau untuk Provinsi Lampung sudah di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Nah, untuk itu kan saya perlu bersinergi dan berkolaborasi sesama dengan pemerintah daerah ya. Karena programnya nanti selain edukasi dan literasi keuangan, juga bagaimana kita berupaya meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang ada di daerah. Jangan sampai nanti ternyata masyarakat yang di daerah yang di remote area, terutama yang tidak terjangkau, tetapi tidak punya akses dalam layanan atau produk jasa keuangan. Padahal itu akses keuangan itu juga salah satu faktor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kan bisa dibayangkan kalau dalam satu daerah itu masyarakatnya tuh tidak terakses dengan industri jasa keuangan. Jadi modal atau uang yang berputar hanya segitu-segitu saja. Padahal ketika kebutuhan mereka untuk meningkatkan produksi usaha yang ada di wilayah tadi, itu mereka butuh modal tambahan. Kalau ada akses keuangan, mendapatkan fasilitas kredit misalnya, itu kan jumlah uang yang beredar di masyarakat tadi kan akan meningkat. Karena jumlah uang yang beredar meningkat, aktivitas ekonomi yang ada di sana pun logikanya secara sederhana tentu akan bertambah. Pertumbuhan ekonomi juga. Jadi misalnya secara sederhana, kalau ada pelaku usaha di sana, masyarakat di sana mendapatkan akses kredit untuk membuka usaha baru. Nah, itu kan nanti dia butuh orang untuk bekerja. Orang yang bekerja tadi nanti mendapatkan penghasilan. Orang yang mendapatkan penghasilan untuk belanja kebutuhan sehari-harinya juga meningkat karena sudah ada dapat tambahan penghasilan. Nah, itu contoh sederhana bagaimana akses keuangan itu juga bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi, bahkan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah. Gitu. Menarik itu, Pak Oto. Memang masyarakat perlu informasi terkait keuangan. Ya, karena kita punya target juga bicara soal indeks inklusi dan literasi. Kalau indeks inklusi itu seperti target nasional apa provinsi? Ada target nasional, nasional. Jadi indeks inklusi keuangan itu target nasional harus 90%. Di Lampung saat ini kita baru indeks inklusi keuangan di nasional ini baru tahun kemarin kita lakukan survei itu baru mencapai angka 80-an% dari sebelumnya 70-an%, 75%. Nah, inklusi ini maksudnya kalau misalnya ada 100 orang, ada 100 orang, ada 10 orang, 8 orang itu sudah pernah menggunakan produk layanan jasa keuangan, atau memiliki produk layanan jasa keuangan seperti tabungan atau misalnya menerima fasilitas kredit. Dari 8 kita sebut indeks inklusi keuangannya itu 8/10 atau sudah 80%. 80%. Nah, tetapi bicara indeks keuangan juga harus bicara indeks literasinya. Jadi kalau dari 10 orang tadi baru yang sudah punya akses itu 8 orang, tetapi ternyata yang paham resikonya, paham betul apa karakteristik dari produk dan layanan jasa keuangan yang pernah dia miliki dan dia risikonya tuh hanya 6 orang. Jadi kita sebut indeks literasinya hanya 6/10. 6 belum mencapai target lah. Masih 60%. 60%. Nah, jadi kan kalau kita melihat gap yang ada antara indeks inklusi dengan literasi keuangan ini, itu menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk masuk menyasar mereka. Karena gini, contohnya masih banyak masyarakat yang belum mengerti. Masyarakat punya rekening tabungan misalnya, rekening tabungan. Tapi karena indeks literasinya kurang, dapat SMS nih atau WA, Bapak Ibu pemilik rekening bank ini, apabila tidak segera melakukan update data diri, maka sehubungan dengan kenaikan biaya transaksi, maka Bapak Ibu akan dikenakan biaya transaksi menjadi puluhan ribu atau ratusan ribu. Kalau yang tidak literasinya tadi tidak cukup, takut dia. Langsung silahkan isi link di bawah berikut ini. Langsung isi linknya. Mudah penipuan juga. Padahal ya? link itu digunakan untuk mencuri data pribadi si yang bersangkutan. Nah, ini tadi saya bilang indeks inklusi keuangan itu idealnya harus diikuti juga dengan indeks literasinya agar jangan sampai mereka punya peluang pelaku kejahatan itu menyasar orang yang punya produk atau layanan jasa keuangan tapi nggak paham resikonya. Gitu. Menarik itu, menarik Pak Oto. Tapi kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Siap. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, tak terasa waktu kita sudah berada pada penghujung sesi pertama. Kita akan lanjutkan pada sesi kedua bersama Kepala OJK Lampung Bapak Oto Fitriandi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.